Halo sobat, selamat datang kembali di kanal YouTube ASEAN Berindo, Zulfikar Isir. Jadi sekarang kita udah di ASEAN Berindo Jaya dan kita mau ke mobil ABJ Customer Gathering yang ada di lantai 5 ASEAN Berindo Jaya. Jadi let's go, kita ke atas. Halo sobat, selamat datang kembali di kanal YouTube ASEAN Berindo, Zulfikar Isir. Jadi kali ini kita lagi ada di Mobile ABJ Customer Gathering dan di sini ada pameran gitu, kecil-kecilan ya. Di sini ada dari ExxonMobil, terus ada timing belt dari Timken, terus ada BBC juga, di situ juga ada WD-40. Jadi kita bakalan mampir dulu ke booth salah satunya. Nanti dijelasin satu persatu. Kita ke ExxonMobil juga ya. Let's go. Halo Pak. Di sini ada dengan Pak siapa Pak namanya? Aditya. Aditya, boleh kesini mungkin Pak. Oke sobat, kita udah sama Pak Aditya sekarang. Ini Pak Aditya ini selaku apa Pak? Territory Manager. Territory Manager ya. Mungkin bisa dijelasin tuh di sini ada apa aja dari Dari ExxonMobil kan terutama menuju ASEAN Berindo sebagai authorized ExxonMobil. ASEAN Berindo sendiri ditutup sama ExxonMobil untuk memasarkan produk industrial, terutama di general manufacturing yang dipasarkan oleh ASEAN Berindo, diantaranya mulai lubrikan, grease, jenis-jenisnya juga macam-macam dari hidrolis sampai engine oil, ada juga food grade, selain itu juga saat ini kita bawa alat menemukan untuk lumas gearbox yang ada di belakang itu. ini apa nih Pak? Grease ini sampel grease. Grease mulai dari grease yang mineral sintetik dan ada yang buat food grade, jadi ada sertifikasi halalnya. Ya, kalau yang merah ini, ini ya? Nah, merah ini mobilit, terus sesuai dengan masing-masing yang ada di sini. Ada mobil grease ini yang ini. Mobil grease ya. Dalamnya biru. Kalau yang ini Pak? Ini mobil grease EP2, beda tipe sama yang ada di sini. Terus ini bluetooth kita untuk menganalisa foaming. Jadi kalau foaming itu busa ini. Jadi ini kalau kita nyalain ya. Iya. Kalau apa ya? Kita nyalain. Kalau yang brand lain, foamingnya nggak mau pecah. Nggak mau pecah ya? Malah tambah numpuk-numpuk ke atas. Nah, ini kan punya kita itu nggak sampai ke atas foamingnya. Ya, ini. Jadi kalau ini kita matiin, foamingnya cepat hilang. Ini enggak. Itu sih. Apa nama alatnya ini Pak? Ini buat cek foaming ya. Oke. Kalau di sini Pak sama ini juga? Ini sama juga grease. Contoh grease aja sih. Sama juga ya? Ya, ini juga. Ini penjelasannya ada di sini. Grease ya, ini ada alat foaming tadi sober. Di sini juga ada grease-nya macam-macamnya. Thank you Pak ya. Ya, sama-sama. Ini kalau sober mau beli ExxonMobil bisa ke ASEAN Berindo cabang terdekat ya. Mungkin mau disampaikan sedikit lagi. Boleh. Terkait ExxonMobil untuk customer yang menggunakan ExxonMobil, dari ExxonMobil juga memberikan fasilitas after sales. Ya, untuk customer, dan itu pastinya akan sangat membantu customer untuk menganalisa pelumas-pelumas yang digunakan di customer. Makasih Pak ya. Oke sobat, sekarang kita udah di standnya Optibel dan kita mau mampir, ada apa aja sih di sini lah. Oke, halo Pak. Halo siapa Pak? Oke Pak, mungkin boleh dijelasin di sini ada apa aja dari Optibel? Oke, mungkin dari sini dulu Dari ya. sini dulu ya. Oke, ini kita ada technical tools instalasi filler. Jadi kalau ini yang manual. Yang manual. Mungkin saya jelasin dulu ya. Ini buat filler untuk pengecekan kawasan bumi. Nah, ini untuk identifikasi timing belt. Nah, ini untuk grip belt. Nah, ini alat untuk pengecekan tension manual. Jadi Bapak bisa setting di sini ya langsung.
Sudah nanti ada indikator nanti Bapak bisa cek sesuai dengan standarnya serial. Nah kalau ini belt untuk otomotif. Nah biasanya ya mungkin Bapak pernah lihat bus-bus Transjakarta lah. Pakai ini Pak biasanya. Ya biasanya mesin Mercy atau bus-bus Mercy itu biasanya pakai yang Crossoleum, pakai yang terbawa. Kalau ini varian industrial. Ini yang industrial Pak ya. Jadi macam kalau di belt sendiri kan memang ada range-nya ada banyak ya. Jadi maksudnya ada yang standar, ada juga yang premium produk. Ada yang premium produk. Jadi selain kita fokus untuk penjelasan di produk kita juga ada technical support untuk di instalasi. Jadi kita bisa imbangi dari performa juga, kita bisa imbangi dari instalasi. Nah, kalau ini otomotif juga. Kalau ini otomotif juga, ini buat apa Pak biasanya? Nah kalau yang maraton ini biasanya buat truk Hino gitu. Hino ya? Ya kalau nggak maraton ini biasanya untuk passenger car pakai mobil-mobil deh. Oh, mobil. Yang PK-PK ini juga ini, tapi kalau ini biasanya ada juga bus juga, ada juga untuk truk juga. Nah kalau ini untuk mobil-mobil biasa Pak, Avanza atau Xenia biasanya pakai ini. Cuman kalau yang nomor ini biasanya untuk bus juga. Nah, ini yang belum dipotong Pak? Yang ini betul selipan, jadi kalau di industrial beltnya kan biasanya potongan seperti ini Pak. Nah jadi ini sesuai kebutuhan, nanti Bapak misalkan minta 20 cm, 20 mili ya, atau 30 mili nanti kita potong. Ya karena kalau kepanjangan ini terlalu langsung. Oh iya. Ya. Ini apa nih Pak? Kalau ini untuk alat tension otomatis. Jadi kayak mengetahui tension dari ini. Betul. Kalau yang ini kan ini manual tadi Pak. Ini manual. Nah kalau yang otomatis seperti ini, dia tinggal langsung tembak ke sini aja. Jadi dalam artian kalau ini kan manual ini ada potensi kesalahan Pak. Ya maksudnya orangnya ya. Kalau misalkan yang otomatis seperti ini mengurangi perbedaan lah. Ya jadi kalau yang otomatis ini mungkin lebih bisa membantu di team maintenance untuk menghindari perbedaan hasil lah. Perbedaan hasil. Kalau ini apa namanya alatnya? Kalau ini untuk kesejajaran puli Pak. Jadi kan puli, kalau ya. instalasi belt itu yang pertama kan tension, nomor pertama. Yang kedua itu adalah kesejajaran puli. Karena nomor satu kalau belt performanya pengen optimal, kita harus lurusin Pak. Simpelnya begitu. Jadi ini alat supporting itu supaya meningkatkan performa. Makasih Pak. Ya, terima kasih. Oke, sebenarnya kalau kalian mau beli belt dari OptiBelt bisa menghubungi Aset Berindo sama ya. Oke, mari kita ke next slide. Thank you Pak ya. Oke sobat, sekarang kita mau ke standnya Timken ya. Terus ada apa aja di sini? Halo Pak. Ya, halo. Saya berbicara ya. Saya Ade Pak. Pak Ade. Coba. Tony Pak Tony. Oke, Pak mungkin bisa dijelasin di sini ada apa aja sih Pak di standnya Timken ini? Ya, oke. Dari display ini kita bisa perhatikan ya, ini adalah bearing split, tapi kita lihat di sini rolling elemennya dia berbentuk cylindrical. Dia ini bearingnya itu terbelah dua Pak, bisa dibelah dua semuanya. Dibelah dua ya? Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau dibelah dua innernya, jadi kayak gini ya? outeringnya, ini pun sebenarnya bisa dibelah dua juga. Ada clipnya di sini, sampai di housing dan dudukan housingnya terbelah dua. Jadi terbelah dua ya? Pada saat penggantian bearing ini sangat mudah Pak. Nah, di samping sebelahnya adalah ini bearing untuk ini food grade ya? Food grade. Jadi dia baik grease ataupun bearingnya dia tidak bisa aman untuk proses pengolahan makanannya aman ya? Karena materialnya ini stainless steel. Oh ini stainless steel ya? Nah sebelahnya lagi ada solid block house unit. Solid block house unit ini dia bearing ini sangat kedap terhadap kontaminasi. Artinya pada saat ada kontaminasi yang sangat ekstrim pun dia masih bisa menahan. Jadi bisa kita katakan bahwa bearing ini 100% bisa menghindari dari kontaminasi ya. Bahkan ada salah satu aplikasi di Jakarta ini dipakai untuk di bawah air 1 meter. Oh, di bawah air 1 meter. Aman. Sudah 4 tahun dipakai dan tidak terjadi permasalahan. Oh, ini Pak lagi ini ada. Oke, mungkin Pak Tony. Ini apa Pak Tony? Ini adalah bearing puller. Bearing puller. Jadi fungsinya dia untuk menarik bearing pada saat
mau membongkar. Jadi biasanya kalau orang-orang kan mekanik kan fokusnya hanya untuk pemasangan. Ya. Ini adalah alat untuk membongkar. Ya, jadi salah satu alat yang bisa kita pakai untuk proses pembongkaran bearing agar bearing tersebut atau shaft tersebut masih bisa digunakan. Ini bisa dipraktikkan bisa ya? Bisa. Jadi ini sistemnya adalah hidrolik. Jadi ini kalau bisa diperhatikan, ininya memanjang. Jadi ini untuk menekan shaft. Si trackernya ini adalah untuk yang narik bearingnya. Seperti itu. Seperti itu. Jadi ditekan dulu baru tarik gitu. Iya. Jadi prosesnya ini dia dipompa seperti pompa biasa. Ini ada apa namanya hidroliknya. Ini tekan ke shaft. Ini narik si bearing. Ini cooler ya Pak ya? Cooler. Ini adalah bearing cooler. Kalau ini Pak, ini banyak. Kalau ini adalah sebagai apa namanya untuk pemasangan, proses pemasangan. Dipukul gitu. Dipukul. Jadi hammernya untuk pemasangan karena beberapa banyak yang mekanik itu memakai hammer steel Pak. Itu yang tidak diizinkan. Kalau Karena ini akan bahannya, ini bahannya adalah ada karetnya Pak. Jadi neutral rubber hammer. Jadi buat karet. Ini pun safe untuk pemasangan di bearing. Tergantung dari diameter dari bearing tersebut. Jadi bisa disesuaikan mulai yang dari kecil sampai yang diameter 50 besar. Ini safe untuk aman untuk proses pemasangan bearing. Ini beda-beda Pak ya? Beda tergantung ukuran dari shaft si bearing itu. Bisa dipraktekin gitu nggak Pak? Dipraktekin Pak, ini agak ini ya? Iya agak susah Pak. Ini soalnya harus, kurang lebihnya seperti ini. Jadi kita taruh ambil dari diameter seperti ini. Kita pukul di sini. Jadi lebih safe ya. Iya. Jadi ini masuk di bearingnya, kita pukul dari bagian luar, bearingnya masuk, aman. Aman ya? Iya. Seperti itu cara Seperti kerjanya. itu Pak ya, cara kerjanya. Iya. Oke, sobat, itu dia. Ini ada bearing cooler. Terus ini tadi buat pemukul ya, buat masang bearing Pak ya. Ini ada mekanismenya sendiri, jadi ini nggak boleh sembarang. Betul. Oke, makasih Pak. Makasih Pak. Mari kita ke Extend. Makasih Pak ya. Halo Pak. Silakan. Selamat siang. Selamat sore. Namanya siapa? Eko. Pak Eko. Iya. Pak, mungkin boleh dijelasin di sini ada apa aja di punya WD40? Ya, di booth kami ya WD40 ini sudah tersedia ada beberapa untuk spesial. Jadi untuk yang terkenal memang yang di pasaran ini WD40 MUP, yaitu multi use product. Jadi bisa digunakan untuk semua kondisi yang ada di lapangan. Iya. Jadi beda-beda. Kalau untuk istilahnya, kalau untuk MUP ini adalah dokter umum. Iya. Jadi kayak bisa untuk banyak Iya, aplikasi, Pak ya? benar. Semua untuk aplikasi di lapangan bisa. Kalau ini sama Pak? Ya, ini untuk yang buat industrial, jadi untuk yang seri yang 20 liter, 20 liter drum ya, dan 4 liter. Oh, ini 4 liter. Benar. Jadi nanti aplikasinya menggunakan spray aplikator seperti ini. Tinggal di semprot gitu Ya, di refill. Jadi di refill. pakai ini. Benar. Jadi lebih hemat seperti itu. Kalau untuk di sini spesialis. Jadi untuk sudah dipisahkan, ada untuk yang cleaner, ada untuk yang pelumasan. Ada yang pelumasan, ini Benar. cleaner, ini pelumasan. Benar. Dan ini ada volume test. Jadi untuk isi dari WD itu sudah sesuai dengan isi kontennya. Apabila di gelas ukur atau dituangkan itu sesuai dengan 333 mili untuk yang kita tes ini. Kalau untuk brand lain apabila dituangkan itu nanti isi murni yang tertera 350, yang terbaca atau yang di takaran kurang dari 200. Dan untuk yang brand lain juga sudah kita coba. Benar, produk lain. Dan untuk kalau untuk didiamkan, untuk WD 40 ini didiamkan beberapa hari itu tidak akan surut atau tidak akan menguap. Jadi murni tetap akan di konstan di ukuran yang sesuai. Kalau untuk yang lain bisa menguap seperti itu. Dan ini kita lanjutkan. Nah, ini untuk kontak cleaner.
Jadi untuk bisa membersihkan partikel-partikel atau untuk kotoran yang ada di komponen elektronika maupun sirkuit panel elektro. Jadi ini mudah diaplikasikan dan cepat kering, tidak meninggalkan residu atau ya tidak perlu, bisa dipegang Mas langsung kering. Nah, iya benar. Dan di sini tidak meninggalkan residu yang bisa mengakibatkan konslet atau short. Nah, kalau bisa konslet gitu. Benar. Kalau yang itu sama juga, Pak? Nah, ini untuk mengaplikasikan untuk WD yang multi use product atau yang biasa, kita semprotkan untuk yang di media yang terkena atau untuk korosi atau ini ya karatan. Nanti kita bisa kita lap seperti ini. Itu yang mode manual ya. Ya, kalau untuk setelah hilang baru dilap pakai lap atau bisa langsung ditimpa dengan kontak cleaner. Itu biar bisa cepat kering, hilang. Jadi untuk kotoran atau karatnya itu langsung hilang dan bersih, kering, langsung kering. Bisa langsung pakai itu juga. Ya benar. Kalau ini kegunaannya juga ini untuk yang mesin tes kelembapan. Nah, ini untuk kita ya kena banjir, ini kita semprotkan. Kena air ya, ini mati. Seperti ini mati ya. Jadi kita semprotkan dengan WD, ini dia akan nyala kembali karena menjaga ini kelembapan. Kelembapannya, Pak ya? Ya. Jadi untuk apabila ada kendaraan motor kita terendam air, businya basah, tinggal semprotkan WD. Benar, WD yang MUP yang multi use product. Kalau yang terakhir ujung ini, Pak? Ya, kalau untuk yang ujung ini ada untuk belt sama chains. Belt sama chain ya? Ya. Untuk belt dressing, jadi ini untuk bisa memperpanjang usia beltnya. Ya. Ini tinggal disemprot gitu, Pak? Aplikasinya mudah karena ini water base ya. Jadi untuk di sini jadi akan mengikat antara karet dengan si motornya atau untuk yang metalnya itu tidak akan bisa membuat slip. Jadi anti slip. Bisa anti slip. Ya, karena water base. Seperti itu. Sama dengan untuk chain loop. Chainnya juga sama ya, Pak? Ya, ini juga mengikat untuk partikelnya. Nanti dia akan lepas. Kalau untuk menggunakan, ya itu, seperti itu. Jadi seperti lengketnya laba, itu lengket. Jadi kalau untuk terkena putaran kencang, itu tidak akan lepas. Dan melindungi kausan dari gear sama rantainya. Bisa awet, seperti itu. Nah, ini sedikit dari beberapa spesialis dari WD. Ya, mungkin ada yang ditanyakan. Oke sobat, itu dia tadi penjelasan dari Pak siapa tadi, Pak? Pak Eko. Pak Eko ya. Terima kasih buat Pak Eko, dan buat sobat yang ingin mencari cairan WD-40 bisa langsung aja ke Asian Merindo cabang terdekat guys ya. Baik. Terima kasih ya Pak Eko ya. Sama-sama Mas. Mari, Pak. Sukses. Thank you. Oke sobat, tadi kita udah ke punya WD-40 dan sekarang kita mau ke punya BBC dan ASP. Halo Pak. Halo. Saya Zulfikar dari ABS. Ini booth apa Pak ya? Mungkin bisa dijelasin dari BBC. Oh iya, kita dari booth Asian Merindo Jaya. Ya, kebetulan kita ada produk premium dari China kita. Untuk ASP, di atasnya ASP ada BBC ya? BBC, betul. Iya, kalau ini ada bearing untuk otomotif Pak.
di ini dari ini untuk otomotif ya. Ini rata-rata. Ya, dari ini untuk otomotif. Kalau yang Ya. sebelah sini, Pak? Yang sebelah sini ada ball bearing, ada spherical bearing, ini untuk yang plumber block atau mungkin yang Plumber block ya. ya betul. Kalau yang panjang ini apa, Pak? Kalau ini untuk hub roda. Apa? Roda. Hub roda ya? Iya, Oh, hub roda. roda Ah. mobil ya. Ya, mobil. Iya. Ini ya sebenarnya ini merek BBC agak di atas dari ASP, Pak. Iya, ya Yang di betul. sini, Pak? Kalau yang di sini ini ada bearing-bearing untuk linear bearing, ada bearing ya? linear Dari bearing, ASP ASP. Ini ada juga untuk yang di spherical bearing juga. Bearing, Iya. cross. Ini ada cross joint, ada sprocket juga. Ini yang linear juga gitu. Kita juga menyediakan di Ini apa? O-ring set, O-ring kit set. Nah, Jadi kayak ini satu set gitu, Pak ya? ya set dari mulai ukuran terkecil sampai yang terbesar di sini. Ya, jadi nanti kalau memang customer ada yang butuh, Ya. ini kan ada beberapa yang ukurannya ada beberapa. Nah, mungkin nanti kalau ada yang berkurang kayak gini bisa beli eceran aja. Eceran ya? Iya bisa. Beli satu gitu, Pak? Bisa. Dari Asian Benindo kita bisa melayani 1 bis atau mungkin 2 bis kita bisa layani. Iya. Gitu. Kalau ini, Pak? Selanjutnya ini ada merek kita juga dari ASP, ini ada plumber block. Ya, plumber block kalau di ASP ini sudah include di ininya adalah seal-nya. Oh, iya. Seal. Ada seal-nya ya? Ya, seal. Yang di dalam juga ada ringnya. Jadi tinggal masuk untuk bearing sama adapternya aja. Kalau di tipe yang lain harus ada 5 item. Saya pakai aplikasinya buat apa aja, Pak? Kalau aplikasi bisa juga untuk conveyor. Conveyor, Ya, conveyor juga bisa kayak gitu. Kalau ini, Pak, sama? Beda? Kalau ini tab pulley bell. Pulley bell ya? Ya, pulley bell. Nah, ini merek BBC punya kita juga. Ya, Ini BBC. ya BBC. Ya, ini sama ya? Ya, ini sama. Ini adapternya. Ya, nah, ini ada rod end juga kita juga punya. Gitu. Ini TTO. Ya, kalau ini TTO ini adalah seal-nya. Seal, oil seal. Kita juga nggak ketinggalan juga untuk namanya busi, Pak. Busi, Pak ya? Oke. Ya, busi kita ASP Oh, juga ada ada. juga busi ASP. Ada banyak kita. Ya, gitu. Oke, Sob. Ya, yang terakhir ini ada juga fan bell ini ASP juga kita ngeluarin juga. Udah ngeluarin untuk yang fan bell. Ya. Sebenarnya kalau mau cari bearing dari BBC atau ASP bisa langsung aja ke Asian Bearing Cabang terdekat. Terima kasih, Pak ya. Ya, terima kasih kembali. Ya, mari Pak. Ya, mari. Oke sobat, tadi kita udah ke busnya BBC sama ASP, tapi ini juga ada satu lagi yang keren banget dan harus kita tanyakan, ini apa sih yang Oke, silakan. Ini dengan siapa? Halo, saya Rahmat. Pak Rahmat ya. Ini boleh dijelasin nggak Pak? Ini keren banget alatnya. Apa ini Pak? Boleh Iya. dijelasin? Nah, jadi di stand yang saat sekarang ini saya susun ya, ini adalah alat-alat condition monitoring untuk rotating equipment. Iya, jadi komponen berputar lah ya. Alat-alat ini adalah alat-alat yang paling dibutuhkan untuk memantau kondisi mesin. Ini mesin ya. Ya, untuk mengetahui problem mekanikal yang sedang terjadi seperti masalah bearing, kanbalan, misalignment, kerusakan pada shaft, struktural dan lain-lainnya. Bisa dideteksi pakai mesin ini Pak ya? Ya, kita akan deteksi. Sebutannya Akum. 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 Jadi Akum ini perusahaan Prancis ya, Prancis ya. yang awalnya itu dia bergeraknya untuk sektor industri alat tempur. Tempur. Iya. Nah. Ini sama aja apa beda tipe Pak? Atau kayak Oke, saya coba jelasin dulu. Yang pertama, jadi seri pertama ini adalah Falcon ya. Ini adalah Falcon. Nah, Falcon ini adalah vibration analyzer yang portable. Jadi bisa dibawa kemana-mana gitu. Iya. Nah, oke. Jadi Akom. gimana tuh Pak? Cara kerjanya ini? Cara kerjanya kita cukup ngambil data bearing, data mesin pada masing-masing poin bearing ya, dari sisi vertikal, aksial, dan horizontal gitu. Nanti langsung muncul datanya. Nanti langsung muncul. Nah, berapa velocity vibrasinya, berapa akselerasinya, displacement. Jadi cukup pakai satu sensor aja.
Kalau ini Pak buat monitor apa? Nah, kalau ini adalah versi yang lebih ekonomisnya dari Falcon. Lebih ekonomis. Lebih ekonomis gitu kan ya. Dia biasanya kita bundling sama displaynya Android gitu kan ya. Dia bisa pakai Android atau untuk area yang mudah terbakar seperti di sektor minyak bumi gitu kan ya. Dia bisa kita bekali dengan display yang sudah ATEX protection. ATEX protection. Iya. Tahan api gitu. Oh ya. Tidak mudah menyulut api lah gitu ya. Oke. Nah. Oke, selanjutnya ini adalah thermal imager. Thermal imager ya. Iya. Jadi kamera thermal cuman khusus untuk melakukan analisa dari operasi temperatur suatu equipment gitu kan ya. Contoh nih, ada satu bearing housing. Kita tahu bahwasanya bearing housing ini panas gitu kan ya. Tapi kan kita tidak tahu panasnya ini entah karena rambatan dari shaft atau memang bearingnya yang bikin panas gitu kan ya. Nah, dengan kamera thermal ini kita akan dapat resolusi lebih banyak. Jadi kita bisa fokus ke bearingnya, shaftnya, housingnya, atau lingkungannya, gitu. Ya, jadi ini thermal imager dan Kalau ini sama Pak? sama. Jadi ini hanya versi yang awal, ini versi terbaru. Oh, ini versi terbaru ya. Iya. Ini dulu kayak ini ya. Iya. Nah, yang terakhir adalah shaft alignment. Shaft alignment. Shaft alignment ini yang saya beli di 2022 ya. Yang dia itu bisa connect ke Android dan displaynya dia. Ini shaft alignment juga Pak? Iya, shaft alignment, dan ini adalah edisi terbaru 2024. Namanya AT200 gitu. Jadi lebih lengkap aja sih fiturnya gitu. Bisa untuk horizontal alignment, vertical alignment, lalu untuk kondisi-kondisi yang floating alignment-nya gitu. Contoh gini ya. Mesin sebelum kita running, artinya dia kan belum memuai, belum panas dong ya. Pada saat dia dingin kita alignment bagus. Ternyata udah jalan dia sekitar 15 menit, 1 jam, 1 hari, berubah alignment-nya. Ini karena masalah pengaruh ekspansi thermal gitu. Nah, dengan AT200 kita bisa adjust dia ekspansinya berapa gitu. Jadi pada awal dingin dia belum alignment, pada saat dia sudah panas nanti dia sejajar sendiri gitu. Oke, itu dia. Oke, thank you Pak Ramadhan. Yoi, sip. Oke sobat, itu dia tadi booth-booth yang ada di mobil ABJ Customer Gathering tahun 2024 ini. Jadi ya keren-keren banget ya. Ada produk-produk macam-macam dari WD-40, Exxon Mobil, terus ada ASB juga sama BBC tadi. Dan ada dari Timken juga tadi ya. Jadi buat sobat yang mau mencari bearing yang sudah pasti original, sobat bisa menghubungi kami Asian Bearindo melalui link berikut ini ya. Oke sobat, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Ingin belajar tentang bearing dan otomotif, tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Saya Zulfikar Fahri pamit undur diri dan mari kita belajar bearing bersama. ASEAN Bearindo, key to sustainable rotation.